Artinya dia mendahulukan bukan kepentingan dia atau keluarganya, tapi bangsa Dan yang itu lebih besar. diulang zaman Gus Dur ketika diminta mundur. Ya maksud saya tuh hal-hal kayak gitu banyak contohnya. Ya, tapi kenapa kita tidak berhasil dan mengulang lagi kesalahan itu? Nah itu menurut saya problem etik sekaligus historis. Saya lebih setuju. Itu program etik, program nilai ya. Bukan uang itu. Bukan uang, karena contoh banyak. Seperti polisi lah. Contoh Pak Ugeng. Iya. Artinya ada Berapa polisi yang sekarang ikut kayak Pak Ugeng hidupnya? Ada banyak contoh maksudnya. Jadi nah artinya menurut saya di titik itu kan ironi ya, hari ini tuh kita susah sekali cari sumber keteladanan. Ya. Orang bilang sejarah itu tidak linear. Apa betul itu? Iya, maksud saya sejarah itu tidak lurus. Dia bisa berbelok-belok. Dan dia bisa Tapi Anda tidak setuju sejarah berulang? Sejarah nggak ada yang berulang, cuma punya rima-rima yang sama. Itu. Kita bisa merasakan kemiripannya berulang, tapi itu hanya polanya. Hanya pola. Misal korupsi, kita punya sejarah yang panjang terhadap korupsi. Artinya kita punya banyak sekali hasanah pelajaran untuk melawan korupsi. Ya. Tapi bangsa yang bodoh aja. Yang mengulang kembali. Yang mengulang kembali kesalahannya dengan sejarah yang begitu mengulang panjang. Mengulang kegagalan. Iya. Mengulang ke apa? Misalnya punya sejarah panjang pemimpin feodal yang mengubah republik menjadi republik keraton, itu kan? Kok sekarang terulang lagi begitu? Kok diulang lagi sekarang? Iya, artinya itu menurut saya orang belajar sejarah tidak belajar sama sekali dari sejarah. Apalagi orang yang tidak belajar sama sekali dari sejarah, ya ini contoh jadinya. Jadi kita terus terantuk pada batu yang sama tanpa pernah sekalipun belajar. Dan menurut saya itu problemnya problem kebudayaan. Bukan problem politik, bukan problem ekonomi, bukan problem sosial, tapi problem kebudayaan. Jadi ada yang rusak dalam kebudayaan kita sebagai nation, sebagai bangsa Indonesia. Nah, di titik ini menurut saya problemnya adalah kalau di problem kebudayaan ada problem nilai. Krisis kita hari ini harus kita deklarasikan sebagai krisis nilai. Nah, secara nggak langsung kan orang-orang seperti Buya Syafi'i begitu itu udah bicara krisis kita itu krisis yang kalau nilai apa nggak terkait dengan spiritual, bukan budaya? Bukan, nilai itu kan kalau spiritual kan lain urusan agama ya, urusan kepercayaan. Kalau nilai dalam konteks ini adalah nilai kita sebagai nation. Ya kalau kita misalnya sebagai nation dulu membayangkan diproklamasikan untuk menjadi bangsa yang demokratis gitu ya. Anti eksploitasi karena dunia kolonial itu sangat eksploitasi, sangat tidak menghargai kemanusiaan begitu ya, diskriminatif begitu ya. Persoalannya kenapa sekarang kita seperti hidup di zaman kolonial? Jadi sama aja di zaman sistem pasca tanam paksa itu ada sistem zaman liberal itu hanya menyewakan tanah 70 tahun. Sekarang kenapa bisa 90 tahun? Iya. 100 berapa tahun? Nah. Artinya kan itu saya jadi sejarawan ini berasa gagal begitu loh. Artinya ini sejarah tidak menjadi bahan pelajaran sama sekali. Padahal syarat menjadi Presiden Republik Indonesia itu memahami sejarah Indonesia. Kenapa? Karena kalau nggak bisa memahami sejarah Indonesia, dia gimana bisa mengemudikan Indonesia ke depan? Jadinya mungkin bukan Indonesia. Berarti ada undang-undangnya mengharuskan presiden itu punya staf sejarawan. Ya nggak perlu staf sejarawan sih menurut saya. Persoalannya adalah seberapa jauh dia serius ingin mengetahui apa sih Indonesia. Masa mau menjadi presiden Indonesia nggak paham Indonesia? Inilah problemnya menurut saya. Di istana itu kan banyak ada staf hukum memainkan hukum, staf politik memainkan politik, gitu. Staf sejarah ini untuk menjaga sejarah supaya benar presidennya, gitu kan? Kalau menurut saya lebih dari staf sejarah sebenarnya. Maksud saya justru yang terpenting problem kita hari ini adalah banyak elit itu yang tidak paham apa itu Indonesia. Jadi seolah-olah dia lahir jadi orang Indonesia, dia lahir di Tanjung Priok begitu, dia lahir di Menjobo, Kudus, dia lahir di Lubuk Sikaping begitu, dia terus jadi orang Indonesia. Enggak, jadi orang Indonesia itu proses belajar. Belajar jadi orang Indonesia itu yang hari ini dilupakan. Makanya kita nggak lihat satupun perilaku elit itu yang mencerminkan
perasaan keindonesiaan. Ini Anda elit ini, kata Mas JJ Rizal, harus belajar jadi manusia Indonesia. Iya. Jangan hanya karena lahir di Indonesia, merasa Indonesia. Iya, bukan republik aja dia nggak ngerti itu apa. Ya. Nah itu kan ironi menurut saya. Ya. Yang tahu udah pilih aja Mas. Republik nggak tahu udah pilih tahu. Iya, akhirnya kalau misalnya kita tidak paham itu, maka modus berpikir kita tuh kata Mas Yudi Latif itu cuma satu. Bukan apa yang benar, tapi berapa untungnya. Akhirnya semua urusan konsesi dan kalkulasi. Ya. Nah di titik itu nilai itu nggak ada. Ya, karena ketika kita hanya belajar kalkulasi Mas, yang kita ketahui bukan huruf, angka. Nah, ya kan? Nilai itu huruf kan? Nah. Nggak ada angkanya. Nah, kalau kaki kalkulator ketemu angka doang, nggak ketemu huruf. Ya. Jadi wajar kalau hari ini banyak yang bilang itu kita ada di tahap the cult of Philistinism itu. Jadi peradaban yang sangat dekaden dan rendah, amoral. Dan itu terang-terangan kelihatan. Sangat kelihatan ngablak yang muda, yang tua, sekarang bergabung menjadi satu, menjadi gerombolan besar yang membajak Republik Indonesia. Anda berani mengatakan bahasa berani mengatakan itu. Karena itu kenyataannya hari ini menurut saya. Yang menyedihkan ya, mau memperingati 100 tahun lahirnya nation. Dan 100 tahun lahirnya nation state. Itu yang harus berani kita katakan supaya kita bisa lebih jujur melihat keadaan, supaya kita lebih rasional melihat keadaan. Itu menurut saya yang dan penting. Kemudian kita ingin berbaikan. Dan akhirnya kita mau berintrospeksi. Mengaku dosa dulu ya, mengaku dosa dulu. Ya. Baca buku lalu berubah ya. Karena masih ada waktu 4 tahun sebelum 2024 ya. Setelah pelantikan presiden kan 2024 itu tanggal 20, ya kan? Berarti menuju 20 Oktober. Persoalannya adalah bagaimana kita keluar dari lingkaran setan involusi ini. Istilah Clifford Geertz ini kan kita memasuki situasi involusi. Maju tapi nggak berkualitas itu loh. Selama 25 tahun ya kita berasa maju. HP-nya berganti. Ya kan? Sepatu kita berganti. Merek-mereknya diperbarui. Meskipun banyak pejabat takut juga kan istri juga takut. Tapi problemnya adalah kita maju tapi nggak berkualitas. Itu problemnya menurut saya. Jadi kalau kita mau mengenang 100 tahun nation, 100 tahun nation state, nah itu menjadi pertanyaan pokok. Ya, kita ini maju nggak? Apa yang kita sebut sebagai kemajuan? Apakah kita sudah menjalankan amanah proklamasi? Atau jangan-jangan mereka berpikir nggak perlu kemajuan intelektual itu? Ya itu problemnya menurut saya. Kemajuan fisik yang nah, hidup ini kan bukan sekedar kita makan dan punya rumah, tapi ada kebudayaan yang jauh lebih besar. Dan kita bisa punya rumah mentereng, ya, punya uang banyak, tapi apakah kita bisa beli peradaban? Ya, enggak. Betul. Ya kan? Ya itu problemnya menurut saya. Kita kalau orang kaya sekarang bagus Mas, peradabannya dengan lukisan. Nah, beli lukisan mahal, peradaban. itu bukan peradaban. Bukan itu, apa itu? Itu aset ya. Mas JJ. Itu kegenitan. Kegenitan ya. Sok-sok tahu lukisan ya. Mas JJ. Itu fake civilization. Selain yang jadi penting bahwa kita diinginkan bahwa situasi kita memasuki masa amoral ini, lalu apa yang menjadi titik baliknya untuk sadar? Ya menurut saya pemilu harusnya. Pemilu itu? Iya. Kalau kita percaya sistem demokrasi, kita harus percaya pemilu itu adalah ruang perubahan. Cuma kan persoalannya pemilu itu disetel sedemikian rupa di mana perubahan itu harus dikompromikan dengan the ruling class istilahnya itu. Sutano Mosca itu. Nah ruling class-nya ini kan nggak mau perubahan. Ya mereka udah enak gimana suruh berubah. Paslon 1 ngusung perubahan tuh. Ya perubahan kan di mulut. Ya pertanyaannya adalah bagaimana membuktikan perubahan itu nggak di mulut. Ya itu kan track record menurut saya. Track record. Iya. Perubahan seradikal apa yang pernah dilakukan? Sejauh apa dia tidak berkompromi dengan kekuatan-kekuatan yang sifatnya menolak perubahan?
Nah itu problemnya dari tahun 98 kan pelajaran kita berkompromi terus. Benar. Kompromi akhirnya yang prinsip pun kita kompromikan kan masalah. Meskipun Kan teman saya bilang kalau kamu nggak pernah kompromi nggak pernah kawin katanya. Wah itu persoalan yang lain. Lain. Tapi dengan kesoliman pemerintahan karena menurut yang saya baik, kalau kawin itu juga nggak akan bertahan dan nggak akan sukses kalau semua nilai itu dikompromikan. Kan ada yang prinsip-prinsip yang nggak bisa dikompromikan. Oke, tetap itu ya. Ya kalau baca pidato Soekarno tentang Pancasila kan dia umpamakan itu dengan rumah tangga. Ya. Prinsip itu menjadi sangat penting. Tapi kalau menurut saya beda. Demokrasi nggak boleh minimalis, tapi hubungan suami istri boleh minimalis. Terima kasih Mas Iji. Sangat menarik dan ini jadi catatan kita semua supaya kita nggak amoral. Kita pakai pemilu supaya kita balik kita untuk sadar sehingga 4 tahun setelah pemilu nanti kita memperingati 28 Oktober 2028 sebagai nation, 100 tahun kita sebagai nation, kita tidak mengalami kemunduran secara intelektual. Karena kita ingat akan sejarah, seperti pesan sejarawan jalanan, J.J. Rizal. Selamat sore audiens, selamat berpikir.